Dalam tuntutan JPU Kejati Bengkulu, 2 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji tahun 2020-2021 dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara terhadap terdakwa Suharyanto dan 5 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Panca Saudara Silalahi. Dalam pembacaan tuntutan di depan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, jaksa meyakini kedua terdakwa ini melanggar pasal 2 ayat 1 pada dakwaan primer. Dan bukan hanya itu, kedua terdakwa juga dibebankan denda dan pembayaran uang pengganti. Terdakwa Suharyanto didenda Rp300 juta subsidiar 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp399 juta atau diganti dengan pidana penjara 4 tahun. Sedangkan terdakwa Panca Saudara Silalahi dibebankan denda sebesar Rp300 juta, subsidiar 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp44 juta, subsidiar 3 tahun penjara. JPU Kejati Bengkulu Heru Subekti mengaku jika hal yang memberatkan karena terdakwa ini mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung program pemerintah. Alasan terdakwa Suharyanto dibebankan uang pengganti lebih besar karena penyedia kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan, sehingga sisa kerugian negara semuanya dibebankan kepadanya. Ini JPU sudah membacakan tuntutan sebagaimana tadi yang sudah didengarkan. Kemudian kalau untuk kerugian negara kan masih ada tersisa sekitar 400 jutaan. Nah nanti itu dibebankan ke kedua terdakwa atau ada upaya kesaksi lain yang menikmati? Itu tentunya dibebankan kepada terdakwa. Kuasa hukum terdakwa Suharyanto, Endah Rahayuningsih, menyatakan pihaknya akan mengajukan pledoi atas tuntutan JPU ini. Kliennya ditambahkan Endah sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp450 juta. Dituntut oleh jaksa penuntut umum karena pertama pengembalian kerugian negara itu hampir 75% sudah tercover dan bahkan dari terdakwa sendiri juga ada pengembalian senilai Rp450 juta. Dan satu hal lagi, di dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa ini hanya diperintahkan oleh donatur, ya, pendananya dalam proyek asrama haji. Jadi kita harapkan nantinya ke depannya ada. Senada juga disampaikan Dian Ozari selaku kuasa hukum Panca Saudara Silalahi yang meminta penyidik juga menyeret tersangka lain dalam kasus ini karena sesuai fakta persidangan ada pihak-pihak lain terlibat. Sebelumnya dalam kasus ini penyidik Pitsus Kejati menetapkan 2 tersangka dengan kerugian negara hampir Rp1,28 miliar dan Rp843 juta kerugian negara sudah dikembalikan. Kewenangan klien kita sendiri dari fakta-fakta persidangan sudah kita lihat pada intinya klien kami tidak memiliki kewenangan dalam mungkin bisa dicairkan uang negara tersebut yang tidak melibatkan unsur-unsur lain. Di sini ada terdapat PPK, ada PPTK, ada kuasa pengguna anggaran, ada juga pihak-pihak lain yang. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.